Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang pemberontakan yang berkait dengan kepentingan. Minggu lalu kita telah membahas disintegrasi atau pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Di sana kemarin kita membahas tentang PKI Madiun, DITII, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Aceh, dan Kalimantan. Juga ada disintegrasi berkait dengan ideologi, yaitu G30 SPKI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas disintegrasi yang berkaitan dengan kepentingan, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan, dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumukil. Soumukil adalah sudah terlibat dalam pemberontakan Andi Agis. Akan tetapi Soumukil dapat melarikan diri ke Maluku. Soumukil juga dapat memindahkan pasukan KNIL dan pasukan Baret Hijau dari Makassar ke Ambon. Gerakan separatis Republik Maluku Selatan adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur. Saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Namun, oleh pemerintah pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan. Dan setelah misi damai gagal, RMS ditumpas pada November 1950. Sejak 1966, RMS berfungsi sebagai pemerintahan pengasingan di Belanda. Pemberontakan Westerling, Andi Agis, Soumukil memiliki kesamaan, yaitu ketidakpuasan mereka terhadap proses kembalinya Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegagalan pemberontakan Andi Agis menyebabkan berakhirlah pula negara Indonesia Timur. Tetapi Soumukil tidak pantang menyerah untuk melepaskan Maluku Tengah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dalam rapat di Ambon dengan pemuka KNIL dan Insinyur Manusama, ia mengusulkan agar daerah Maluku Selatan dijadikan sebagai daerah merdeka. Jika perlu, seluruh anggota Dewan Maluku Selatan dibunuh. Usul tersebut ditolak karena anggota mengusulkan agar yang melakukan proklamasi kemerdekaan Maluku Selatan adalah kepala daerah Maluku Selatan, yaitu J. Manuhutu. Sebelum diproklamasikannya RMS, terlebih dahulu telah dilakukan propaganda pemisahan diri dari NKRI yang dilakukan oleh Gubernur 9 serangkai yang beranggotakan KNIL dan Partai Timur Besar. Sementara menjelang proklamasi RMS, Soumukil telah berhasil menghimpun kekuatan di lingkungan Maluku Tengah. Sementara itu, orang-orang yang menyatakan dukungannya terhadap NKRI diancam akan dipenjarakan. Pada tanggal 25 April 1950 di Ambon diproklamasikan Republik Maluku Selatan atau RMS oleh Mr. Dr. CH.R.S. Soumukil.
Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini secara damai, yaitu dengan mengirimkan misi damai yang dipimpin oleh tokoh asli Maluku, yaitu Dr. Laimena. Namun misi ini ditolak oleh Soumukil. Misi damai yang dikirim selanjutnya terdiri dari politikus, pendeta, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu dengan pengikut Soumukil. Akhirnya pemerintah pusat memutuskan untuk menumpas RMS lewat kekuatan senjata. Dibentuklah pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Pada 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi APRIS atau TNI mulai menumpas pos-pos penting RMS. Sementara RMS yang memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon juga menguasai perairan Laut Maluku Tengah, memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah. Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950. Sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke Belanda. Pada 1951, sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, tentara KNIL beserta keluarganya, jumlah keseluruhan sekitar 12.500 orang mengungsi ke Belanda, yang saat itu diyakini hanya untuk sementara saja. Cara penumpasan RMS. Karena upaya damai mengalami jalan buntu, maka pemerintah melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan RMS, yaitu dibuatlah Gerakan Operasi Militer 3 atau GOM 3 yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. 14 Juli 1950, operasi berlangsung dan berhasil menguasai pos-pos penting di Pulau Buru. 19 Juli 1950, pasukan APRIS berhasil menguasai Pulau Seram. 28 September 1950, Ambon bagian utara berhasil dikuasai. 3 November 1950, Benteng New Victoria berhasil dikuasai. Dengan jatuhnya Ambon, maka perlawanan RMS dapat dipatahkan dan sisa-sisa kekuatan RMS banyak yang melarikan diri ke Pulau Seram dan dalam beberapa tahun kemudian membuat serangkaian kekacauan. Bendera RMS. Bendera ini pertama kali dikibarkan pada 2 Mei 1950 pukul 10. 2 hari kemudian pemerintah merilis penjelasan tentang arti bendera. Warna biru melambangkan laut dan kesetiaan, putih kesucian, perdamaian, dan pantai putih, hijau tumbuh-tumbuhan, dan merah nenek moyang dan darah rakyat. Sebelah kiri bendera RMS sebelum 2011, sebelah kanan bendera RMS sejak 2011. Lambang Republik Maluku Selatan. Lambang Republik Maluku Selatan menampilkan burung merpati putih Maluku bernama Pombo. Merpati putih dianggap sebagai simbol positif dan harapan baik. Pombo ditunjukkan bersiap-siap terbang. Sayapnya setengah terbuka dan di paruhnya terdapat cabang pohon damai. Dadanya bertuliskan parang, salawaku, dan bentuk tombak. Bagian blazon dari lambang RMS bertuliskan Mena Mauria. Slogan ini berasal dari bahasa Maluku Melanesia asli. Sejak dulu kata-kata ini diteriakkan oleh nahkoda dan pendayung perahu tradisional kora-kora untuk menyeragamkan gerakan senjata mereka saat ekspedisi lepas pantai. Slogan ini berarti depan belakang, tetapi bisa juga diterjemahkan menjadi saya pergi kita mengikuti atau satu untuk semua, semua untuk satu. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan RMS berjudul Maluku Tanah Airku dan dikarang dalam bahasa Melayu oleh Soumukil dan Osahalesi dengan aksara Latin dan Maluku Melanesia. Perkembangan RMS saat ini, perkembangan di Belanda, perkembangan di Indonesia. Perkembangan di Belanda. Duta Besar Indonesia untuk Belanda Yunus Effendi Habibie memberitakan Radio Nederland Worldwide bahwa Indonesia senang mengetahui pemerintahan Rasi Maluku tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan.
Menurut Habibie, penduduk Maluku sudah